sholat itu seharusnya begitu. Nggak usah mikir itu kakinya teman gimana, nggak usah. Mikir ke depan, melihat yang ke depan, melihat Allah. Makanya gini Bang. Ya, satu, engkau gitu. Yang melihat ke depan. Melihat ke depan. Ini loh yang seharusnya semua guru spiritual itu seharusnya ngajari umatnya untuk melihat ke depan, Mas. Bukan untuk melihat golongan, bukan untuk melihat dirinya yang guru, bukan. Melihat ke depan semua, engkau saja, Allah saja yang ada itu. Kita lihat ke sana, nanti semuanya damai. Itu indahnya di situ. Nah, ini sebenarnya sama Buddha sama Islam itu ya Mas. Hindu Buddha Islam sama. Kalau Hindu itu namanya mukso. Mukso ada tingkat-tingkat. Tapi intinya adalah mukso itu leburnya Atman ke Brahman. Kalau kita orang Islam manunggalnya ruh lebur ke Zatullah itu. Masuk ke alam lahut itu tidak bisa kita sendiri, Mas. Kita masih mentok di alam alam jabarut, alam roh. Kita itu rohnya jagat alit itu berhenti di alam roh, jagat alit. Masuk ke alam lahut, masuk ke alam jagat ageng itu harus bersama Allah, lebur dulu. Yang antar Allah sendiri. Kalau tidak di antara Allah nggak ada. Yang antar Allah sendiri. Lebur dulu di alam juwong. Ya itu. Indahnya itu sama. Manunggal kalau di Islam ya manunggal, kalau di Hindu mukso. Muksonya macam-macam, ada yang sampai hilang jasad itu. Ada intinya adalah leburnya Atman ke Brahman. Kalau Islam intinya leburnya ruh ke Zatullah. Itu semuanya kan benarnya Zatullah, Mas. Ruh itu semuanya Zatullah, cuma ditiupkan ke makhluk itu saja bedanya. Itu bedanya ya. Kita sama, Mas. Kalau masuk ke sana jangan berangkatnya merangkak. Nabi itu berangkat, diajari Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu terbang, Mas. Naik kayak kuda kecil bersayap gitu, kayak buruk gitu ya, yang namanya kalau kita SD dulu buruk. Itu terbang. Buruk itu sanepan ataukah kasunatan? Yang itu yang apa ya? Masih debatable. Nah, itu intinya adalah perjalanannya batin akal ya, Mas. Karena sekarang kan kalau kita mau niru dapat buruk dari mana kalau enggak akal kita, Mas. Akal kita. Masuk akal. Itu perjalanannya akal. Sampai ke titik mutmainah. Itu perjalanan rasa dalam diri kita. Nanti setelah akal dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu akal ya, titik mutmainah. Setelah itu masuk ke alam jabarut itu, alamnya manunggal itu sudah hati yang berbicara. Zikirnya zikir hati. Ya, bicaranya bicara hati. Bukan terus ngomong pakai fisik. Engkau yang kupandang, aku yang engkau mandangku, itu batinnya yang mana. Oke. Jadi akhir-akhir ini kebetulan banyak sekali teman-teman kita, para pemirsa di rumah itu mendambakan praktik sebenarnya. Iya. Tidak hanya sekedar teori, tetapi praktik menuju alam suwung itu. Apakah ke depan Pak Nur ada rencana untuk membimbing dulur-dulur yang misalnya datang ke sini gitu kan, dipandu gitu, bisa apa enggak? Soalnya kemarin sampai ada yang begini, kalau misalnya Pak Nur mau mengadakan itu nanti butuh apa, saya juga mau ikut bantu gitu kan. Itu kalau kita belajar bareng saja, Mas ya. Ini sebenarnya beda sama ini, Mas. Beda sama meditasi umumnya. Ya, yang biasanya yang disentuh titik rasonya akal. Ya, rasonya akal. Ya, titik tenangnya, mutmainahnya. Ini yang disentuh hidupnya roh. Rohnya hidup itu pemahaman roh ini yang perlu ketemu, Mas. Kita tidak bisa share di sini. Tapi tidak ada efek toh Bang ya? Maksudnya apanya? Tidak ada efek misalnya, waduh
saking cintanya sama Allah Enggak mas. kali jiwa gitu enggak ya? Enggak. Itu gini loh. Aman nih Manur berarti. Aman. Makrifat itu gini loh mas. Gue mari Ah. praktek terus geli. Kebacut nih mas. Asik mas. Makrifat itu loh. Setelah turun itu terus nggak cuma diangan-angan di alam suwong menghadap Allah saja terus lupa darat, bukan. Ya, kembali ke alam lahut itu, kembali ke dunia itu bersama Allah itu malah lebih indah untuk ibadah, lebih indah untuk sholat itu lebih rajin, ya. Terus lebih indah maksudnya sholatnya berhadapan terus, sholatnya kan merasakan engkau yang ku sembah, engkau Tuhanku, aku hambamu, merasakan benar. Terus bukan terus makrifat itu ya sudah diam di alas bukan, ya. Itu indahnya di sana ngajari, ya. Allah itu memperkenalkan dirinya bukan akulah raja, bukan mas, bukan akulah raja, akulah penguasa, bukan. Akulah harta yang dikenalkan. Akulah harta tersembunyi. Aku menciptakan makhluk agar mereka mengenaliku. Harta mas. Kalau harta itu Allah itu maha segalanya. Ya paham, manusia itu material itu sudah paham. Ya senangnya harta. Tapi yang kita cari seharusnya ke sana. Harta ya Allah sendiri itu yang kita cari. Kalau ketemu Allah bagaikan ketemu Maha Agungnya itu hartanya ya kita bagi-bagilah. Terus tidak kita simpan sendiri. Ya. Itu yang prinsipnya untuk membagi ilmu makrifat itu di sana. Bukan untuk dirinya sendiri. Nah ini terus kalau orang tahu makrifat terus diam saja, terus ngefeknya ke masyarakat apa? Itu. Makanya Allah itu mengenalkan dirinya bukan aku raja, tapi akulah harta tersembunyi. Biar nanti kalau dapat harta yang maha agung dibagi sama yang lain, biar semuanya memandang Allah, bukan memandang golongan, biar indah. Ya. Biar mandang Allah semua, biar mandang Tuhannya semua, gitu. Itu lebih indah mas. Jadi ya. Pak Nur, ya. Sekali lagi bahwa yang dilakukan Pak Nur tujuannya bukan harta dunia itu sama sekali bukan ya Pak Nur ya. Allah sendiri. Itu sudah fase itu sudah lewat ya Pak Nur ya. Oh iya sudah. Sudah nggak nikmat mas. Duit itu sampai Pak Nur ya. Ini intinya nanti. Intinya orang kalau belum kaya pengen kaya mas. Iya. Pengen bener. Tapi kalau sudah kaya notok itu pasti sumpah mas. Coba saja kalau belum pernah ya. Sumpah gimana ya? Sumpah. Dulu koyo-koyo iya. Ya. Koyo-koyo. Contoh tokoh-tokoh kita yang sudah meninggal. Terus peninggalannya mobil mewah banyak. Begitu mau mati seharusnya dulu saya belajar agama daripada belajar teknologi. Itu banyak begitu. Agama itu mencari yang harta yang paling agung, mencari itu banyak. Kalau dunia tuh harta remeh mas. Iya. Harta remeh malah sumpah nanti. Yang saya garis bawahi itu tadi, ketika semua orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, tapi ternyata ketika orang sudah mentok dari sisi kekayaan itu, sumpah kalau tidak kemudian segera menemukan jalan kembali. Iya, tapi jangan terus dijual mas. Iya. Cari titik Allahnya, ketemu Allahnya itu malah nanti untuk keindahan. Betul. Keindahan kehidupan. Ya sekali lagi misi kita adalah untuk menggiring teman-teman semuanya untuk mencari jalan bermakrifat dengan Tuhan. Jangan sampai nanti meninggalkan dunia. Ya, tetap saja. Nanti kalau ketemu sama Allahnya malah itu hiasan keindahan. Betul. Ya, untuk keindahan. Oke Pak Nur, ada lagi yang mau disampaikan? Ya saya kira itu. Saya kira semuanya tujuannya jangan melihat golongan, melihat Allahnya. Ya, guru-guru spiritual saya kira seharusnya melihat Allah, bukan melihat dirinya, bukan melihat golongan. Semuanya kita ajari umat ini untuk melihat Allah. Ya, kalau umat kita ya diajari untuk melihat Tuhannya, umat Kristen juga begitu. Tidak terus. Pokoknya lakunya ya kudu koyo aku mbiyen. Oh, kan bisa. Iya. Jalannya nanti beda-beda. Iya. Ini visi kita beda-beda. Sangat fleksibel berarti ya.
nanti jalan saya lewat 3 macam, nanti jenengan juga beda lagi. Ya. Lewat 3 macam, lewat Nabi Khidir, lewat Nabi Muhammad, lewat orang Jawa. Karena manusia itu kan ada manusia syahadat, manusia sholat, manusia zakat, manusia Iya. puasa, manusia haji. Iya. Nanti lewat semuanya buat macam-macam Mas. Bisa lewat puasa, lewat dosa, sedekah. Gak Ya. cuma lewat satu jalur khusus. Ya, indah. Banyak beribu jalan. Ya betul. Nah. Oke Pak Nur, Iya. ini sangat mencerahkan. Terima kasih banyak Pak Nur. Ini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman dengan mudah. Sekali lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang berkeinginan untuk belajar praktik, nanti bisa langsung datang ke sini. Dalamnya Pak Nur itu di Pare, Iya. Tulungrejo. Nanti dia nomor HP ya Mas ya, adminnya. Tulungrejo, tepatnya di Apple Course. Ya, nanti akan ada. Ya, sobat akan rame. Biar tidak apa-apa, biar Iya. nanggung, Enggak apa-apa. los kok. Iya. Biar Nanti di kita deskripsi sama-sama belajar ya. akan kita kasih nomor HP-nya putranya Pak Nur supaya nanti komunikasinya lebih mudah. Matur suwun sangat Pak Nur. Sami-sami.